Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bertemu di tempat ini insyaallah dalam rangka kegiatan program dari dakwah Sultan, yaitu Islamic Digest. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berada di sini, kepada pemirsa dakwah Sultan juga, insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nantinya. Pemirsa dakwah Sultan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Fahri Alimuddin di program Islamic Digest. Insyaallah di sini kita akan kembali membahas tema tentang kegemilangan peradaban Islam yang insyaallah yang akan dibawakan oleh Ustadz Mauran. Kebetulan beliau sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Ustadz. Alhamdulillah bisa bertemu. Kabarnya hari ini Ustadz, malam hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Masya Allah. Kelihatan bersih begitu. Ya Ustadz. Ya, jadi insya Allah kita membahas tentang kegemilangan peradaban Islam malam ini insya Allah. Jadi kalau tidak salah Ustadz, sebelumnya Ustadz pernah sampaikan tentang Islam sebagai solusi nyata. Nah, sempat mungkin sedikit yang dibahas tentang sejarah peradaban Islam pada saat itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan terkait detailnya bagaimana kan kita melihat Islam sebagai solusi nyata dan terkait dengan kegemilangan peradaban Islam mungkin Ustadz. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama saya persilakan kepada Ustadz untuk memberikan penjelasannya terkait dengan kegemilangan peradaban Islam. Tafadhol Maskur Ustadz. Baik, alhamdulillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat kesempatan sehingga dapat berjumpa kembali dengan Ramadan kali ini. Salam beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Baik, berbicara tentang kegemilangan peradaban Islam, ini seperti berbicara sesuatu yang sebenarnya itu sudah terlihat, sudah nyata, sudah diketahui oleh banyak orang. Namun seolah sejarah itu tertutupi. Jadi memang menarik ketika kita berbicara tentang sejarah kegemilangan Islam. Karena seperti yang pernah saya singgung ya, Elon Musk saja, pendiri Tesla ya, itu sudah berbicara tentang peradaban. Bahkan belum ada peradaban saat ini yang menyamai atau bahkan mungkin mendekati peradaban Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Jadi bagaimana kemudian kita berbicara tentang sebuah wilayah ya, Jazirah Arab, yang pada saat itu diapit oleh dua kekaisaran yang cukup besar, ya, dua imperium yang cukup besar, yakni Imperium Persia dan Imperium Romawi. Ada sebuah negeri, ya, Jazirah Arab, yang notabene-nya tidak berada dalam kedua imperium tersebut. Yang awalnya itu tidak dipandang begitu, tapi kemudian dengan datangnya Islam, ya, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian didakwakan kepada para sahabat, kemudian Islam berkembang pada saat itu, tidak disangka ternyata awal mula peradaban yang gemilang itu justru dimulai pada saat itu, ya, dimulai dengan keruntuhan Persia, ya, dan sebagian Romawi. Lebih khusus ketika masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah hampir menguasai sebagian Persia, bahkan mungkin sebagian besar Persia dan sebagian kecil Romawi. Dan itu terus berlanjut ya hingga masa kepemimpinan Umayyah maupun Abbasiyah.
Nah, kalau kita berbicara tentang kegemilangan Islam itu sangat luar biasa ya. Di bidang kedokteran kita begitu mengenal banyak ya, tokoh-tokoh Islam. Di bidang sains dan teknologi itu juga kita mengenal ya. Walaupun mungkin itu tidak ada di zaman kontemporer ya, di zaman modern, tapi banyak penelitian-penelitian mereka itu yang menjadi landasan daripada penelitian-penelitian modern. Seperti misalnya penemuan pesawat ya oleh Ian Wright bersaudara di Inggris itu sebenarnya hanyalah penemuan bagaimana membuat mesin yang diletakkan kepada kerangka pesawat yang sudah dibuat oleh Abbas ibnu Firnas beberapa waktu sebelumnya begitu. Yang dimana kita tahu Abbas ibnu Firnas itu adalah tokoh Muslim. Begitu pula ilmuwan-ilmuwan lain, misalnya ketika menemukan tentang teori optik, mengembangkan tentang teori optik, itu sudah lebih dulu diketemukan oleh Abu Qasim Az-Zahrawi ya, ketika beliau itu di penjara begitu. Menemukan teori tentang optik. Jadi banyak sekali kegemilangan Islam. Itu berbicara tentang penemuan, belum berbicara tentang kesejahteraan. Ya. Kita sangat mengenal kisah bagaimana di zaman Khalifah Harun al-Rashid ya. Kisah yang sangat fenomenal, di mana pada saat itu harta kekayaan negara ya, ketika itu dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu, itu sampai kemudian beberapa kali Khalifah Harun al-Rashid memerintahkan kepada petugasnya itu untuk membagikan harta zakat itu. Ternyata beberapa kali itu sudah tidak ada orang yang berhak menerima zakat begitu. Tapi harta Baitul Mal masih sangat banyak. Bahkan saking digambarkan bagaimana kesejahteraan pada saat itu, seolah-olah musang itu ya, serigala itu ya, itu sudah enggan untuk memakan musang begitu. Jadi itu menggambarkan tentang bagaimana kegemilangan Islam. Belum berbicara tentang hal-hal lainnya yang begitu cukup luas. Dan memang berbicara tentang kegemilangan ini memang agak sulit kalau hanya digambarkan dalam sebuah kalimat begitu. Saking dia begitu luar biasa. Mungkin perlu sebuah sebuah layar yang cukup besar, bagaimana kemudian merinci satu demi satu ya, misalnya di dalam hukum ya, di dalam konon ya, di dalam sains dan teknologi dan sebagainya. Dan itu semua lahir tidak seketika begitu, tapi memang itu lahir by design begitu ya. Jadi ada memang sesuatu yang sudah didesain sehingga melahirkan hal tersebut. Itu yang kemudian kita tidak bisa berharap hanya dengan Islam itu kemudian muncul. Jadi kalau misalnya kemudian kita hanya berharap dengan Islam yang kita miliki, yang kita anut, kemudian kita jadi hebat, itu tidak seketika semudah itu begitu. Jadi memang dari zaman Rasulullah sampai kemudian kekhilafan-kekhilafan yang lain itu memang ada sebuah kerangka yang dijaga oleh kaum muslimin pada saat itu, yang akhirnya menjaga kegemilangan itu. Hal-hal yang sudah diwariskan oleh Rasulullah maupun para sahabat dan diikuti oleh para penerus-penerusnya. Itulah yang kemudian membuat kegemilangan itu tetap terus ada begitu hingga kemudian kekhilafan yang terakhir di Turki Utsmani. Nah, itulah yang kemudian kita tidak lihat hari ini. Misalnya di dunia pendidikan, pada saat itu di dalam pendidikan itu sepenuhnya dikontrol oleh negara. Kurikulum itu sepenuhnya dikontrol oleh negara. Bahkan kemudian itu diberikan pendidikan terbaik kepada para siswa ataupun mahasiswa. Tidak hanya itu, didatangkan guru-guru terbaik. Guru-guru juga atau para dosen juga, biar mereka bersemangat, itu diberikan gaji yang cukup besar begitu ya. Insyaallah. Para mahasiswa pun juga dapat kalau kita sekarang ya, itu mahasiswa kan dapat beasiswa ya, tapi mahasiswa tertentu dan tidak semua. Di zaman kegemilangan Islam itu hampir seluruh mahasiswa itu dapat begitu santunan. Dan para ilmuwan ya, yang memiliki keunggulan, memiliki kelebihan dalam segi pengetahuan, ketika mereka membuat buku ya, seperti di zaman kekhilafan Abbasiyah, ketika mereka bisa membuat buku, maka mereka itu diberi imbalan emas seberat dengan buku yang mereka karang. Jadi dimotivasi begitu, dimotivasi sedemikian rupa sehingga mereka itu semangat dalam hal belajar. Dalam hal memberikan ini juga pembelajaran juga semangat begitu. Jadi baik yang mengajar maupun yang belajar sama-sama semangat ya. Sama-sama ada motivasi. Itu dalam dunia pendidikan.
Di dalam dunia kedokteran banyak sekali penemuan ya. Kita tidak berdebat tentang Ibnu Sina itu alirannya seperti apa. Tapi yang kita tahu, beliau itu disebutkan sebagai salah satu tokoh muslim yang kemudian melahirkan banyak penemuan yang menjadi motivasi orang barat. Kemudian juga di dalam sains, misalnya dalam hal matematika ya, kita mengenal ada yang namanya Al-Khawarizmi. Nah, kebetulan saya orang matematika. Jadi Al-Khawarizmi ini itu membuat satu fondasi ya, namanya Al-Jabar. Beliau termotivasi dari mana coba? Termotivasi dari ilmu faraid. Kita tahu ilmu faraid itu adalah ilmu tentang ahli waris yang begitu kompleks, begitu kompleks, begitu membingungkan. Al-Khawarizmi membuat satu formula untuk memudahkan perhitungan-perhitungan tersebut. Lahirlah kemudian metode Al-Jabar. Lahir juga kemudian algoritma dan sebagainya yang kemudian jadi suatu peranan penting dalam dunia matematika. Begitu juga beliau menemukan angka nol ya, yang kemudian akhirnya membuat kita itu mudah dalam menggambarkan angka dan lain sebagainya. Jadi itu. Itu di antara sekian banyak daripada kegemilangan Islam. Nah, lantas bagaimana kemudian kalau kita di zaman ini mau kembali ke zaman tersebut? Nah, inilah yang kemudian banyak menjadi pertanyaan. Bagaimana sih biar kemudian kita itu bisa kembali ke zaman kegemilangan tersebut? Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa itu semua didesain begitu. Ada yang membuat kegemilangan itu terus terjaga. Nah, kalau kita mau kembali ke hal tersebut, ya kita harus membuat hal yang menjaga tadi itu menjadi ada lagi. Karena hal tersebut sudah tidak ada. Ya. Dimana kita tahu bahwa yang membuat semua itu terjadi adalah sebuah institusi. Ya. Sebuah institusi yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber rujukan hukum, sebagai sumber rujukan dalam menjalani kehidupan, ya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, institusi itulah yang kemudian tidak ada pada saat ini, sehingga bagaimana kemudian orang menjadi termotivasi untuk kembali ke kejayaan itu kalau institusinya tidak ada. Kenapa itu kemudian yang saya sebutkan? Karena itu yang berperan penting. Mungkin yang lain penting ya. Kemampuan tokoh-tokohnya penting, kemampuan ulama-ulamanya penting, tapi institusi ini yang paling penting. Karena inilah yang menghubungkan antara yang paham sama yang tidak paham, antara yang tahu sama yang tidak tahu, antara yang punya harta sama yang tidak punya harta, antara yang punya sesuatu sama yang tidak punya sesuatu. Itulah yang menghubungkan begitu. Kalau tidak ada, mungkin nanti akan terhubungkan tapi tidak dengan jalur yang tepat atau tidak dengan takaran yang tepat. Nah, disitulah peran institusialisasi, peran institusi tadi membuat takaran itu menjadi pas begitu, ya. Jadi bertemunya ini sesuai dengan takarannya yang ideal begitu. Jadi ketika para ilmuwan itu dihargai, mereka akan lebih menghasilkan hasil lagi, lebih menghasilkan penemuan-penemuan lagi. Para santri, para mahasiswa, ketika dimotivasi dengan beasiswa, pasti akan lebih termotivasi lagi sehingga di kemudian hari mereka membawa masa depan yang sangat cerah sekali, sangat prospek begitu. Nah, di sisi lain juga misalnya kemudian dalam sisi hukum pasti akan sangat terjaga begitu. Orang tidak akan berbuat seenaknya. Karena Islam itu punya hukum yang dia itu membuat efek jerah begitu. Ya. Ada sebuah penelitian di Malaysia ya yang ditulis oleh Kiai Hafiz Abdul Rahman itu dalam suatu bukunya yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin. Di dalam buku itu beliau menggambarkan ya bagaimana penelitian di Malaysia ya. Beliau kan S2-nya di Malaysia. Beliau menggambarkan bagaimana kemudian penelitian di Malaysia itu mengungkapkan ya, selama 1400 tahun kejayaan Islam itu pelaku pelanggaran itu tidak lebih dari 200 begitu. Bayangkan selama 1400 tahun tidak ada 200 kasus kejahatan. Kalau kita berbicara hari ini, satu hari saja mungkin sudah ada ratusan kasus kejahatan begitu. Ini 1400 tahun begitu. Jadi hukumnya itu memang membuat orang efek jerah dan membuat orang itu takut untuk melanggar begitu. Nah, ini yang tidak kita lihat saat ini begitu. Ada orang yang kemudian keluar masuk penjara, sudah dihukum, keluar berbuat lagi, dihukum lagi, tidak menampilkan efek jerah begitu. Nah, akhirnya apa? Orang yang di luar yang tidak tertarik atau kemudian tidak melihat orang berbuat kejahatan itu tidak menjadi takut untuk meniru hal tersebut ketika kepepet begitu. Ya. Ketika tidak ada pilihan lain berbuat kejahatan, dia tidak ada sesuatu yang memfilter dia. Kalau misalnya dalam hukum Islam kan dia akan berpikir, waduh, kalau misalnya saya memukul orang, kalau saya membunuh orang, saya juga dibunuh begitu. Ya. Umur saya tidak akan panjang. Dia pasti akan berpikir sangat panjang begitu. Nah, ini yang kemudian kita tidak temukan hari ini.
Nah, sehingga kalau kemudian kita mau kembali kepada kejayaan kegemilangan peradaban Islam ini, ya institusi tadi itu harus ada begitu. Karena dia yang membuat kegemilangan itu tetap terus terjaga. Mungkin itu dari saya. Iya, Masya Allah Ustaz. Jadi luar biasa bicara tentang peradaban Islam ya. Cuman yang jadi apa yang pertanyaannya Ustaz ya. Iya. Kan banyak orang itu bicara tentang sejarah antara penting dengan tidak pentingnya, dikarenakan ya kalau biasa ada orang katakan untuk apa belajar sejarah, kan kita bicara tentang masa depan begitu. Yang jadi pertanyaan Ustaz, penting dengan pentingnya bicara tentang peradaban Islam itu dari Ustadz seperti apa bagusnya? Maksudnya kita merasa penting sekali karena harus melihat, kan sudah dijelaskan tadi Ustadz kan, poinnya penjelasan luar biasa gitu. Ya. Bagaimana menurut Ustadz sendiri? Antum kan alumni pendidikan sejarah. Iya. Ya. Bagaimana filosofinya belajar sejarah? Saya pernah ketemu temannya yang dia ini juga alumni pendidikan sejarah. Dia bilang, jadi belajar sejarah itu seperti menarik anak panah. Ya, jadi menarik anak panah itu memang berat ke belakang, tapi hasilnya adalah membuat ke depan itu semakin kencang. Ya. Jadi memang seolah kita itu kembali ke masa lalu begitu. Ya. Seolah bernostalgia begitu. Tapi itu efeknya adalah di masa yang akan datang. Kalau memang kita itu belajarnya benar, ya, kita belajarnya benar dan kita mengambil pelajarannya itu tepat. Jadi urgensitas belajar sejarah itu penting. Apalagi misalnya kemudian dalam Islam itu kan ada ada ilmu, ada praktek. Iya. Ya, ada teori, ada praktek. Banyak kemudian teori itu sulit kita pahami. Nah, maka kita perlu sesuatu agar kita itu mudah mempraktekkan. Salah satunya adalah belajar sejarah. Nah, memang ya ada yang mengatakan ya bahwa sejarah Islam itu tidak semuanya putih begitu, ada juga hitamnya, ada juga merahnya begitu. Ya, memang benar begitu. Tapi kita tidak mengambil yang merah maupun yang hitam, kita ambil yang putih begitu, ya. Ya. Namanya manusia ya, Islam itu sempurna, tapi tidak dengan Muslim. Ya. Islam itu sempurna tapi tidak dengan Muslim. Artinya Islam itu sempurna, tapi yang menjalankan belum tentu sempurna. Ya. Karena yang menjalankan ini adalah manusia yang tidak memiliki kesempurnaan, dia tidak sempurna begitu, sehingga mungkin ada yang salah dalam menjalankan, sehingga kita tidak mengambil yang salah, tapi kita mengambil contoh-contoh yang benar, kita mengambil hal-hal yang baik. Itulah yang kemudian kita jadikan pelajaran agar hal-hal yang tidak baik itu tidak terulang yang di masa yang akan datang, tapi yang baik-baik itulah yang kemudian kita ulang di masa yang akan datang, bahkan mungkin kita lebihkan lagi, lebih baik lagi daripada yang sudah terjadi, mungkin seperti itu. Iya Ustaz. Benar dikatakan Ustaz ya, bicara tentang masa lalu memang pasti kita bicara tentang nostalgia untuk masa depan. Ya. Karena kan kalau bicara tentang sejarah itu kan akar katanya dari sejaratun pohon, Ustaz ya. Dari akar sampai bicara tentang ke daunnya gitu. Cuman Ustaz yang jadi permasalahannya kan di masa sekarang ini kan belajar sejarah itu kan tidak, ya biasa ada yang hanya sekedar komponen sejarahnya tidak sesuai, mungkin sejarah Islamnya sedikit ya, malah terbagi-bagi kan. Malah Ustadz bilang sebelumnya itu kalau tidak salah rata-rata di semester 1 kalau belajar agama cuma semester 1, baru kalau di semester sebelumnya tidak ada. Gimana menurut Ustadz yang seperti itu? Nah, inilah yang kemudian jadi kalau kita mau menghargai pahlawan, kita mau menghargai orang-orang sebelum kita, itu adalah dengan mempelajari sejarah mereka. Dan itu ya tidak akan menjadi generasi yang bersyukur ya. Kalau kita tidak belajar tentang sejarah ya, tentang perjuangan. Misalnya kita di keluarga ya, kita kan belajar tentang bagaimana orang tua kita membesarkan kita ya, kakek nenek moyang kita ya, sehingga kita kemudian ada. Itu kan penting begitu untuk kemudian kita itu termotivasi. Ya, termotivasi menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau kemudian kita tidak belajar, kita abaikan, waduh, bagaimana kemudian kita bisa menghargai begitu ya. Ibaratnya kalau kita mau dihargai, bagaimana kita bisa dihargai kalau kita tidak mau menghargai begitu. Apalagi yang perlu kita hargai ini adalah orang-orang yang berperan penting terhadap masa depan kita ya. Masa depan yang dimana kita itu ada di situ begitu. Jadi mereka itu mempersiapkan, memperjuangkan masa depan, dan masa depan di masa mereka itu adalah kita begitu. Dan kita tidak melakukan sesuatu terhadap
perjuangan mereka itu luar biasa. Apalagi dalam Islam itu ya. Islam itu tidak egosentris, tidak egois ya. Islam itu tidak sekedar hanya kemudian yang penting saya selamat begitu. Tapi bagaimana kemudian saya selamat dan yang lain juga selamat. Bagaimana kemudian yang lain selamat, saya juga selamat. Bagaimana kemudian kita ini bisa selamat secara bersama-sama. Kita bisa bahagia secara bersama, kita bisa gemilang secara bersama-sama. Sehingga ketika kemudian ada sesuatu yang baik, itu tidak berhenti di kita. Tapi kemudian juga kita turunkan, kita sampaikan kepada orang lain. Nah, sesuatu yang harusnya kemudian itu baik, itu tidak berhenti di kita, tapi juga sampai kepada orang lain. Jadi seperti itu. Mau belajar sejarah itu sangat penting sekali. Melihat realitas yang kemudian hanya 2 SKS dan segala macam. Nah, itulah kemudian budaya literasi itu harus kita tumbuh kembangkan di di tengah anak muda saat ini ya. Kita itu jauh ketinggalan sama Jepang ya. Jepang itu budaya literasinya sangat tinggi ya. Kita itu jauh ketinggalan begitu. Sehingga ini sangat penting. Jangankan terhadap literasi yang seperti itu ya. Mungkin ngaji pun kita juga jarang ya. Baca Quran pun jarang. Makanya momentum Ramadan kita baca Quran mulai aktif begitu. Baca buku juga diperbanyak begitu ya. Bahkan mungkin kalau bisa kita memiliki target 1 bulan 2 buku kan alhamdulillah begitu. Itu menambah wawasan kita juga pasti akan ada efek baiknya bagi kita. Itu saya sangat yakin sekali. Dan kita juga tidak akan mudah didistorsi begitu. Jadi sejarah itu tidak akan mudah didistorsi. Kalau kita sudah salah belajar sejarah, wah itu wassalam sudah. Jadi memang harus memperbanyak literasi. Tambahan di luar. Berarti Ustaz yang paling terpenting itu poinnya bicara tentang kegemilangan itu atau bicara tentang peradaban Islam yang harus ditemakan bicara tentang literasi itu saja atau seperti apa Ustaz? Ya. Jadi kan ini kita berbicara tentang sesuatu yang sangat luar biasa dan kita mau terjadi lagi. Iya. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Bahkan kita mau lebih daripada yang sudah terjadi. Nah, jadi kita itu ada ada banyak hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, kita itu tidak mau terus-menerus dalam keadaan yang seperti saat ini. Ya, di mana kita itu dalam menjalani kehidupan itu sangat banyak PR. Ya. Ibaratnya itu kalau istilah-istilah orang itu anak baru lahir pun sudah menanggung beban hutang begitu. Ya. Jadi sudah belum harusnya mendapatkan beban kehidupan, sudah mendapat beban kehidupan begitu. Ya, kita mau di dalam kehidupan yang jauh lebih baik begitu. Ya. Di mana kita itu bisa belajar dengan tenang, mengajar dengan tenang ya. Kalau kita lihat sekarang itu banyak orang itu kan multi job, akhirnya tidak fokus begitu. Dosen tapi juga berbisnis begitu. Guru juga tapi juga berbisnis. Akhirnya pikirannya terbagi begitu. Karena mungkin kehidupannya tidak sesuai begitu. Ijarah yang dia dapatkan mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Mungkin bagi guru yang satu cukup, tapi belum tentu guru yang lain. Karena mungkin mereka punya anak yang berbeda begitu. Yang satu mungkin anaknya cuma 1, yang lain mungkin ada 5. Jadi kebutuhannya berbeda. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita tidak mau terus-menerus ada di tempat seperti itu. Kita mau di tempat yang kita itu merasa nyaman begitu, baik bekerja, belajar dan seterusnya. Nah, lantas bagaimana kita sebagai seorang Muslim? Lah kita punya sejarah tentang itu, gitu. Kita punya sejarah kegemilangan itu. Lantas kenapa kita sebagai seorang Muslim kita tidak mau seperti kondisi di mana kaum Muslimin pada saat itu, pada saat zaman dulu itu hidup dengan sangat baik sekali begitu. Bahkan itu merupakan kewajiban, ya, merupakan kewajiban bagi seorang Muslim untuk hidup di keadaan seperti itu begitu. Nah, artinya kalau itu merupakan suatu kewajiban, kita harus melakukan sesuatu agar kegemilangan itu terulang, begitu. Tidak kemudian pesimis begitu, tidak pesimis, tidak berpasrah terhadap keadaan atau tidak berpasrah terhadap kenyataan seperti itu. Ya, Ustaz. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya Ustaz ya. Ya. Tadi Ustadz bilang bahwa kita itu kalau misalkan bicara tentang Islam, lihat bagaimana terkait dengan kegemilangannya, apalagi bicara tentang peradaban Islam. Saya pernah dapat ini Ustadz, ada orang yang melihat bicara tentang peradaban Islam hanya sekedar sejarah perangnya. Apalagi saya lihat orang tersebut melihat Futuhat itu sebagai penjajahan. Nah, bagaimana dari Ustadz mengenai itu Ustadz?
pendapat dari Ustaz sendiri. Ya, jadi futuhat itu ya berbeda dengan penjajahannya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi peperangan itu kan dua ya. Ada yang ofensif, ada yang defensif. Kalau defensif itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya. Kalau diperangi, ya kita harus membela wilayah kita. Bahkan secara personal, ketika ada yang mencoba menjamret kita, itu kita punya kewajiban untuk membela harta kita. Gitu. Bahkan kata Rasulullah itu kalau kita meninggal, itu meninggalnya husnul khotimah begitu. Itu dalam perkara individu, apalagi dalam perkara yang lebih besar begitu. Nah, terkait ofensif, ya ofensif dalam hal ini futuhat, itu berbeda dengan penjajahan. Karena futuhat itu kita membawa Islam ke suatu wilayah, menawarkan, ya bukan dipaksakan, ya. Jadi ditawarkan. Kalau mereka menerima, maka tidak akan ada yang namanya peperangan. Ya. Kalaupun misalnya dengan segala macam segala macam usaha dan akhirnya mereka menolak dan menolaknya mereka itu akhirnya berujung kepada peperangan, yang diperangi juga hanya tentaranya, ya, atau orang-orang yang menolak, masyarakatnya tidak. Ya, bahkan dalam Islam itu kan pohon pun itu tidak boleh ditebang begitu ketika dalam peperangan. Perempuan dan anak-anak itu tidak boleh diperangi kecuali mereka ikut perang. Gitu. Jadi tidak seperti itu. Dan ketika misalnya berhasil dikalahkan, ya, itu kemudian tidak dijajah, tapi mereka itu langsung dinaungi. Hak dan kewajiban mereka sama dengan hak kewajibannya masyarakat atau umat yang sudah lebih dulu berada dalam teritori institusi Islam tersebut. Jadi tidak bersifat menjajah. Ya. Mereka tetap bisa melakukan aktivitasnya mereka sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya, hanya saja memang disesuaikan dengan Islam. Jadi tidak bersifat menjajah. Kekayaan mereka juga akan dikelola untuk kepentingan mereka. Ya, tidak diambil atau direnggut untuk kemudian dibawa kepada institusi Islam sebelumnya atau wilayah Islam sebelumnya, tidak seperti itu. Jadi sangat jauh berbeda sekali. Jadi kalau misalnya yang dilihat hanya itunya sebenarnya tidak apa-apa, tapi juga harus dilihat secara komprehensif. Kenapa itu bisa terjadi? Dan ketika terjadi apa yang terjadi kemudian, ya. Jadi tidak seperti itu. Tidak sesederhana itu. Ketika misalnya kemudian kita melihat sejarah yang Konstantinopel itu, itu kan tidak sedikit juga kemudian warga yang kemudian bahagia begitu ketika Muhammad Al-Fatih itu bisa mengambil alih Konstantinopel gitu. Jadi seperti itu. Baik Ustaz. Ya, pemirsa Dakwah Sultan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga terbatas, mungkin langsung saja kesimpulan Ustaz terkait dengan tema pada hari ini. Baik. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memang untuk kita kembali kepada kegemilangan peradaban Islam itu butuh tanggung jawab dan juga itu merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban kita ya, sebagai seorang umat muslim. Oleh sebab itu kita tidak berpangku tangan terhadap realitas keadaan yang terjadi hari ini. Itu sangat tidak baik sekali, bahkan bagi saya itu sesuatu yang tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Ketika melihat realitas hari ini dengan segala keterpurukannya, dengan segala problemnya, maka sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk mengembalikan peradaban Islam itu. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, bahkan kehidupan untuk anak cucu kita, untuk masa depan kita itu menjadi lebih baik lagi. Dan yang terpenting adalah kita melaksanakan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Sebagai tanggung jawab kita bahwa itu merupakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di sisa hidup kita ya, di sisa usia kita itu kita bisa merasakan walaupun hanya beberapa hari saja di masa di mana kegemilangan Islam itu bisa kembali. Ya, kita berdoa sama Allah supaya kita dapat merasakan itu walaupun mungkin hanya beberapa hari. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, syukur jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmunya pada hari ini. Insyaallah bicara tentang kegemilangan peradaban Islam mungkin sekedar bicara tentang masa lalu, tapi bagaimana kita kalau ingin mengembalikan kegemilangan yang kemarin atau yang telah lalu, ya bagaimana kita memulai dari kita sendiri sebagai seorang muslim. Terima kasih kepada pemirsa Dakwah Sultan atas dukungannya dalam program Islam Digest pada hari ini. Insya Allah Ustaz, semoga Ustaz selalu sehat walafiat dalam setiap aktivitasnya. Begitupun juga kepada pemirsa Dakwah Sultan. Silahkan like, komen, dan subscribe channel Dakwah Sultan. Silahkan disebarkan seluas-luasnya
Semoga ini bagian menjadi pahala jariah kita. Kepada juga pemirsa Dawa Sultan, semoga puasanya pada Ramadan kali ini dilancarkan dalam setiap aktivitasnya. Mohon maaf bila saya sendiri selaku MC pada hari ini dalam hal perkataan dan perbuatan masih banyak salah. Mohon maaf sekali lagi. Kita ketemu di selanjutnya di program Islam Digest yaitu dari Dawa Sultan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.